Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan Ibu saudara-saudari monitor kita semuanya Ibu di videonya, di unmute dulu videonya. Afwan Ustadz, suaranya kurang jelas. Tolong di unmute dulu audionya Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, agar bisa kita nanti insya Allah akan ada seksi tanya jawab. Baik. Pelajaran kita berikutnya adalah tentang anwa'ul kalimah. Kalau membacanya, karena kita mempelajari nahwu, jadi harokat akhirnya anwa'ul kalimati. Artinya adalah anwa' itu jenis-jenis kalimah atau adalah kata. Anwa' jenis-jenis kalimah kata. Jenis-jenis kalimah kata. Ini langsung kita mau tak usah dihidupkan mic-nya Bapak Ibu, tapi kami harap juga membaca dengan lisannya anwa'ul kalimah. Dan langsung diingat anwa'ul kalimah itu artinya jenis-jenis kata atau macam-macam kata, bisa. Macam-macam atau jenis-jenis kata. Tadi ada 3 macam kata atau jenis kata itu. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu kata. Dan sekarang kita membahas macam-macamnya lagi. Yang sebelumnya macam-macam huruf. Huruf terbagi 2. Ada yang hijai atau mabani yang tidak memiliki arti. Ada yang ma'ani yang memiliki arti. Nah, sedangkan ini kalimah kata ada 3 jenis. Yang pertama itu isim, ismun. Nah, ismun itu kata benda. Simpelnya kata benda, tapi dia tidak hanya kata benda. Dia ada kata sifat juga. Ya, maknanya memang lebih agak luas Bapak Ibu. Tidak hanya nama kata benda saja dia, tapi untuk memudahkan kita artikan dulu kata benda. Fi'lun itu kata kerja. Kata kerja. Dan harap juga langsung ditandai di kitabnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kami memang menganjurkan untuk kita membeli fisik kitabnya atau minimal di print kitab ini agar kita bisa langsung praktek. Harfun itulah huruf. Huruf maksudnya di sini adalah kata sambung. Tentunya huruf yang di sini adalah huruf ma'ani. Bukan huruf mabani, bukan huruf hijai. Tetapi huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti, yaitu kata sambung kalau bahasa kitanya. Mudahnya seperti itu. Adapun arti isimnya yang lebih lengkapnya sebetulnya adalah apa-apa yang selain fiil dan huruf. Itu isim. Dan kalau kita mau presentasikan, kurang lebih sekitar 60% bahasa Arab itu isim. Kata benda. Banyak. Dan 40%-nya itu fi'lun dan huruf. Gabungan kata kerja dan huruf. Jadi memang kata benda ini yang penting dihafal, memang diketahui. Ya minimal apa yang ada dekat kita dulu kita tahu apa itu bahasa Arabnya. Seperti pintu, babun. Nah, pokoknya yang di sekitar kita. Kalau ingin kita cepat. Apalagi yang memang ada keinginan bisa berbahasa Arab. Bisa takallum atau muhaddasah. Berbicara Arab. Itu mulai dari hal-hal di sekitar kita. Kenali apa namanya. Nah, dimulai dengan kata bendanya. Nanti nahu dan sorof inilah yang mengajarkan kita mengerti
bagaimana menyusun kata-kata itu dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau tidak nanti dia akan mengikuti kaidah Indonesia yang diarabkan. Nah, itu berbeda. Indonesia yang diarabkan terkadang orang Arab pun tidak paham jadinya. Ya contoh kalau Indonesia diarabkan eh, mata ainun. Nah, ada kita mau menyebutkan mata keranjang misalnya ainun mata ke ila. Ranjang itu artinya dalam bahasa Arabnya sarir. Jadi ainun ila sarir. Nah, kalau kita berbicara sama orang Arab itu orang Arab pusing. Apa maksudnya? Nah, ainun ila sarir itu Indonesia yang diarabkan. Jadi padahal yang susunannya kita memahami juga dengan nahwu sorof ini. Jadi itu Bapak Ibu yang pertama isim, fiil dan huruf. Nah, ini harus dihafalkan. Insya Allah itu tidak sulit menghafalkannya. Yang terpenting kita mengetahui yang harus kita pahami bahwasanya Al-Quran kitab kita yang kita baca ada 30 juz itu yang tebal, yang lumayan tebal ini, seginilah kira-kira. Itu semua ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di Al-Quran hanya ada 3 jenis kata. Tak lepas dari 3 jenis kata itu. Hanya ada 3, yaitu kalau dia bukan isim berarti dia fiil. Kalau dia bukan fiil berarti dia huruf. Nah, sekarang di awal-awal ini bagaimana kita mengenali oh ini isim, oh ini huruf, oh ini fiil. Ada tanda-tandanya. Walaupun tanda-tanda yang dijabarkan terkadang ada yang kurang lengkapnya seperti fiil. Fiil itu ada beberapa tandanya juga lagi nanti. Tapi seiring berjalannya waktu banyak kita mengulang-ulang, insya Allah dia akan paham mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Jadi itu yang paling penting. Nanti kita akan ada juga praktek dan membaca langsung. Mungkin prakteknya didatangkan dari Al-Quran atau dari hadis. Baik Bapak Ibu, itulah 3 jenis isim, fiil, dan huruf. Sekarang kita akan jabarkan apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. InsyaAllah. Baik. Bab pindah. Al-isim. Al-ismu. Sekarang kami minta coba Mak baca dulu Mak sampai bizamanin. Open mic, silakan open mic. Halo. Mungkin sedang tidak di tempat. Kita mintalah kepada Pak. Oh bisa. Tagnya kurang nampak kan? Apa Mak? Tagnya Teksnya tuh kurang nampak Mak. Tidak di belum di print apa ya Mak? Belum di print apa namanya? Kitabnya. Baik kalau kurang nampak kita mintakan ke Pak Kusriyadi dulu. Nanti aja Pak. Halo Pak.
Share screen-nya tidak nampak, tidak jelas ya Bapak Ibu. Tidak kebuka sepertinya Ustadz. Oh, tidak Tapi buka. kalau sudah saya download. Oh iya, Bu. Ini sudah di-share. Apa yang masalah? Ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Apa? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Taip. Oh, berarti tadi belum kelihatan berarti. Ustaz. Oh, dah. Tadi belum Ustaz. Tadi belum ya. Tapi bisa ya Bu ya, kita ulang lagi anwa'ul kalimah itu jenis-jenis. Ini anwa'un jenis-jenis, bisa dicatat di perintannya atau di kitabnya. Al kalimah kata, isim kata benda, fiil kata kerja, harfun kata sambung. Baik. Sekarang minta tolong baca al ismu sampai bizamanin. Mak Ngah, kalau sekarang udah kelihatan. Halo, atau eh, Pak Kusriyadi ada di tempat Pak? Saya boleh Ustaz. Siapa? Nasri Ustaz boleh. Ustaz Nasri. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala makna wa lam tuqtaran bi zamanin. Terjem Ustaz. Isim adalah kata yang memiliki makna dan tak terikat dengan waktu. Iya Ustaz. Mumtaz Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Al-ismu atau isim, kita sebutkan saja langsung isim saja istilahnya, walaupun kita pahami dia sebagai kata benda, kata sifat dan yang lainnya. Adalah al-isim adalah itu asalnya dia, tapi di sini bisa diartikan sebagai adalah. Kalimah kata dalat yang menunjukkan, kata dalat yang menunjukkan, yang menunjukkan kepada. Ala itu artinya memang asalnya di atas sebagaimana kita ketahui kemarin. Tetapi untuk maknanya supaya nyambung, dia bisa diartikan kepada. Kepada makna atau arti, dia bisa jadi makna, udah jadi bahasa kita atau arti. Walam, wa, dan tidak. Wa dan lam tidak tuktaron. Tuktaron itu terikat sebagaimana yang dikatakan Ustaz Nasri tadi, atau bisa juga diartikan juga dengan tidak dikaitkan atau terikat atau dihubungkan
sama dikaitkan. Kok banyak artinya bahasa Arab ini? Dia karena memang tergantung kita mencari katanya yang sesuai dan bisa dipahami di bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu. Karena memang satu mufradat saja dalam bahasa Arab bisa beberapa artinya. Contohnya ketika kita lihat kamus, coba lihat kamus bahasa Arab itu satu kata itu bisa kadang 4, 5 dan segala macamnya. Tidak dikaitkan atau terikat, bisa juga terikat bizamanin itu dengan bizamanin dengan waktu. Bi dengan zamanin waktu. Dengan waktu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah isim ini tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Kalau kita berikan pertanyaan, apakah sudah, apakah belum, apakah akan, itu kan semuanya jawabannya berkaitan dengan waktu. Kita berikan misal, contoh, mislu ini contoh atau misal, misalnya sudah menjadi bahasa kita. Misalnya contoh, contoh, contohnya Muhammad. Kalau kita coba berikan pertanyaan, apakah sudah Muhammad? Apakah belum Muhammad? Atau apakah akan Muhammad? Tidak nyambung. Karena Muhammad itu nama orang. Apakah sudah Muhammad? Apa yang sudah? Berbeda kalau dengan makan misalnya. Apakah sudah makan? Apakah belum makan? Apakah akan makan? Sudah, belum, dan akan. Jelas. Karena makan itu memang bagian dari kata kerja. Nah, jadi isim ini tak dikaitkan dengan waktu, tak terikat dengan waktu. Sedangkan fiil nanti dia ada kaitannya dengan waktu dan dia terikat dengan waktu. Jadi ini yang penting kita pahami. Itu mufradatnya, per kosakatanya, arti per kosakatanya sudah kita jelaskan. Nah, kurang lebih artinya keseluruhan sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Nasri tadi. Mumtaz. Al-isim atau al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada satu makna atau satu arti wa lam tuqtaran bi zamanin, dan dia tidak terikat dan tidak terikat dengan waktu atau dengan tidak dikaitkan dengan waktu. Itu isim. Jadi simpelnya isim itu kata benda yang tak berkaitan dengan waktu, tak ada waktu di dalamnya. Contohnya Muhammad. Muhammad nama orang, Ustadz artinya asalnya adalah guru, Ustadz. Tilmid, murid. Tilmid artinya murid. Murid, khailun, kuda. Misalnya kalau isim, kalau kita tanyakan untuk mengetahui dia berkaitan dengan waktu, apakah sudah kuda, apakah belum kuda, tidak nyambung. Kalbun. Kalbun itu artinya masih nama binatang, itu anjing. Anjing. Kitun, kucing, lawannya. Daftarun sudah keluar kemarin. Daftarun. Nah, untuk pengingat lagi, buku tulis atau buku catatan. Buku tulis, buku catatan itu artinya sama. Buku tulis. Tulis. Mirsamun. Mirsamun ini dia dari kata rosama, isim alatnya. Rosama yarsumu. Mirsamun isim alatnya. Jadi rosama itu menggambar. Jadi karena kalau isim alatnya berarti alat untuk menggambar. Makanya kemarin saya terbayang dengan buku gambar.
Jadi kita perbaiki lagi Bapak Ibu. Ini artinya kalau gambar itu lebih tepatnya artinya kita belum musawir. Kalau ini mirsamun ini alat untuk menggambar itu pensil, di pensil. Ini artinya pensil. Mirsamun itu pensil. Dan mohon izin diperbaiki juga arti yang kemarin. Mirsamun pensil. Pensil. Tobashir kapur. Alat untuk menulis juga. Kapur. Syamsun matahari. 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 Komar bulan. Asjarun pohon-pohon atau pepohonan. Pohon-pohon. Ya banyak. Pohon. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini kami minta untuk memang dicatat bagi yang belum tahu mufradat, dicatat dan dipahami, langsung perlahan kita hafal setelah kita memahaminya. Ini mufradatnya. Kalau isimnya insya Allah kita sudah bisa langsung memahami apa itu. Tapi coba juga dibaca-baca lagi, baca dengan lisan, dengan agak keras suaranya untuk membiasakan lisan kita dalam mengucapkan huruf-huruf Arab atau bahasa Arab. Baik. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari? Langsung saya open mic kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita langsung lanjut. Mirsamun tuh sama dengan kolamur rasos itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Kolamur Rosos, ya. Ya, sama ya, Ustaz. Nama lainnya, yes. Cuman kalau Kolamur Rosos itu kan lebih khusus kepada pensil yang kita gunakan menulis. Tapi kalau Mirsamun itu kadang dia kayak pensil biasa atau berwarna. Pensil warna itu tuh Mirsamun. Oh, baik. Terima kasih, Ustaz. Apaan saat? Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari? Afwan Ustadz, kalau asjarun itu bentuk jamak dari syajaratun atau bagaimana Ustadz? Iya, betul. Mumtaz. Dia bentuk jamak dari sejarah. Oh, nama Ustadz, Ya, syukran. jamak taksir dari sejarah. Afwan. Ada lagi? Bapak Ibu? Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan. Alamatul ism atau alamatul isim. Isim. Alamatul isim artinya tanda-tanda isim. Tanda-tanda atau ciri-ciri. Alamat itu jamak dari alamatun. Tanda-tanda. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda kata benda. Dia adalah. Tadi pakai huwa, sekarang pakai hiya. Kenapa? Karena tadi dia muzakkar, dia digolongkan kepada laki-laki, pakainya huwa. Huwa itu kata ganti untuk dia laki-laki. Sementara sekarang alamat itu ada ta di sini dan mufradnya pun ta marbutoh dan dia ini bentuknya jamak ghairu akil, jadi dia jatuhnya kepada muannas. Jadi muannas digolongkan kepada perempuan, pakai kata ganti, dia untuk perempuan, dia untuk muannas, dipakai hiya.
Karena bahasa Arab ini memang detail. Kalau kita dia itu laki-laki untuk perempuan dia sama saja. Bahasa Arab tidak. Itulah mukjizatnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, wasil insyaallah kita lanjutkan. Al-khafdu, yang pertama tandanya adalah al-khafdu. Nah, ini harapannya memang langsung kita pahami dan kita hafal, ada 4 poin. Al-khafdu. Al-khafdu itu yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah. Atau nama lainnya jar. Kalau di Jawa, kita belajar waktu di Jawa dulu disebut jer. Nah, tapi kalau di Sumatera ini rata-rata orang memakai jar, huruf jar. Di Jawa huruf jar. Al-khafdu. Nah, dari yang berbaris bawah. Berbaris bawah, dia menjadi berbaris bawah. Mislu. Contohnya, mislu yang sudah kita artikan tadi, jadi tidak, kalau ketemu lagi, insya Allah tidak akan saya buat lagi artinya. Tapi yang belum, baru kita buat. Bismi. Itu diawali dengan bi. Tapi ingat, Bapak Ibu, dan berarti tanda isim yang pertama adalah dia bergaris bawah. Tapi jangan sampai terkecoh, ini bi-nya memang ia bergaris bawah, ya, tapi bi ini tergolong kepada huruf, bukan isim. Nah, yang mana yang bergaris bawahnya itu yang huruf di terakhir-terakhirnya. Karena nahwu ini sebagaimana yang kita jelaskan di awal, bahwa dia adalah pelajaran yang mempelajari perubahan harokat di akhir kata. Di akhir kata dalam bahasa Arab. Inilah yang kita lihat. Bismi, yang ini. Bismillahi rahmani rahimi. Ini tandanya pertama. Berarti kalau dia di tanda terakhirnya berbaris bawah, dia isim. Itu secara dasar. Secara dasarnya itu secara umumnya ya Bapak Ibu. Secara umum. Walaupun ada nanti pengkhususan. Terkadang ada juga yang terlihat dia fi'il tetapi ada baris bawahnya. Nah, itu ada penyebab-penyebabnya. Mungkin karena bertemunya dua sukun, jadinya fi'il itu harusnya dia sukun. Karena di setelahnya katanya sukun juga harusnya dia, makanya dia dihidupkan. Contoh seperti qad qamatis shalah. Sering kita dengarkan. Asalnya itu kan kode qamat. Asalnya ini fi'il, kita kerja pada komat ini mati, harusnya mati, taknis. Jadi kenapa dia dihidupkan? Karena ada setelahnya as-shalah. Asli alamnya kan mati juga. Jadi bertemu mati dengan mati. Kalau bahasa simpelnya di bahasa Arab itu tak ada bertemu dengan hantu. Ada hantunya, jadi tak mengizinkan ada hantu, harus dihidupkan satu. Jadi hidupnya dia jadi ini dibuang. Jadi kode qomatis shalah itulah yang kita baca. Asalnya dia kode qomat. Itu. Tapi dia fi'il. Ada itu pengecualiannya. Tapi secara umumnya yang berbaris bawah seperti ini, tanda pertamanya itu berarti dia isim. Kecuali bi ini. Bi ini kan dia bi satu. Dia huruf ya. Artinya bismi, bi dengan ismi. Ismi itu bukan isim lagi Bapak Ibu. Artinya nama. Kalau dalam kata bahasa Arab, isim, ismu, itu artinya nama. Tapi kalau dalam kaidah, isim itu kata benda atau isim. Kita sebut dengan isim. Jadi kalau dalam frodat kata, seperti mas muka, itu kan dari ism. Ma ismuka, mas muka. Siapa nama kamu? Jadi isim ini nama. Nama, di sini nama. Kalau dalam kaidah dia isim itu kata benda. Dalam mufrad ini dia artinya nama. Nah, inilah uniknya bahasa Arab, luar biasanya bahasa Arab. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Asmaul Husna. Jadi garis bawah semuanya. Itu berarti isim. Mana isimnya? Ismi isim, Allah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Itu isim. Tanda yang kedua, at-tanwin. Yang pertama ingat al-khafdu, berbaris bawah.
Yang kedua at-tanwin, bertanwin. Kalau dia bertanwin berarti dia isim. Itu. Contohnya mislu, contohnya rojulun. Rojulun ini artinya kita langsung artikan karena baru mufradnya laki-laki. Rojulun itu laki-laki, laki-laki yang sudah dewasa, itu maksudnya Bapak Ibu. Imro'atun, perempuan, perempuan atau wanita, perempuan, waladun, anak, anak laki-laki. Waladun itu anak tapi yang laki-laki. Anak yang laki-laki, walad. Bintun, anak perempuan. Anak, ya anak tapi anak-anak tapi yang berjenis kelamin perempuan. Anak perempuan. Baik. Ini semuanya rojulun, imro'atun, waladun bertanwin. Ini tanwinnya. Di akhir kata. Di akhir katanya. Ini. Waladun, imro'atun, bintun. Itu berarti kalau dia tanwin, berarti dia isim. Tanda ketiga, al-alif wal lam. Atau alif lam. Alif lam al. Kita sebut al-al. Alif lam itu beralif lam yang al-alnya. Al-ustadzu. Tadi ada juga ada alif lam. Berarti yang pertama tadi ada dua tanda isimnya di sini. Di Ar-Rahmani itu ada dua tanda isimnya. Dia berbaris bawah dan dia alif lam. Dia Ar-Rahimi begitu juga berbaris bawah dan alif lam. Yang di sini al-ustadzu ada alif lam. Kalau dia beralif lam berarti dia isim. Al-ustadz, Anda kita artikan lagi. Kita tahu ustadz, tahu guru. Al-ustazah berarti guru perempuan atau ustazah. Ustazah atau guru perempuan. Tinggal tambah butuh saja. Datanya berarti dia perempuan. At-talibu, at-talib siswa atau murid. Siswa, murid, ilmu kurang lebih artinya mirip sama dengan tilmis tadi, tilmis yang di atas tadi. Huruf jar. Mislu, huruf jar ini artinya ada huruf jar. Diawali oleh huruf jar. Itu maksudnya. Huruf jar di sini maksudnya adalah diawali oleh huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Ini yang kita bahas nanti. Diawali huruf jar. Huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya harokat akhirnya menjadi jar. Menjadi kasroh. Secara istilahnya untuk kita mudah mengingatnya huruf jar ini menghajar. Dihajarnya harokat ini, jadi dia jatuh ke bawah. Kalau kita mau memahami dengan kalimat untuk melatih otak kanan kita, dia menghajar. Di huruf jar contohnya adalah minallah. Minallah. Kita seret dulu sebentar. Ini sudah ya, insya Allah sudah dicatat. Kami harapkan setiap apa langsung catat saja Bapak Ibu. Nah kita setiap menyeret atau berpindah ke layar belakangnya, ini kita hapus dulu. Huruf jar didahului oleh huruf jar. Dahului oleh huruf jar, contoh min. Min ini artinya dari. Berarti huruf jar ini termasuk ke dalam huruf ma'ani yang bermakna. Itulah kata sambung tadi. Di kata sambung ini tadi banyak pula macamnya. Ada huruf jar, ada huruf qasam dan lain-lainnya. Di awal ini huruf jar dulu. Huruf jar. Minallah. Minallahi. Kenapa min ini menjadi hidup?
karena dia mati bertemu mati. Ini kan ada alif lam di Allah ini, di lafzul jalalah ini kan ada lam beral dia. Jadi mati bertemu mati dihidupkan satu. Jadi minallahi. Berarti dari Allah. Minallah dari Allah. Fi kemarin artinya kita sudah bahas. Kita ulang lagi di sini. Di atau di dalam. Di atau di dalam. Di atau di dalam. Fil baiti berarti ini al baiti ini artinya rumah. Berarti fil baiti di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, jadi nampak Bapak Ibu, dia jadinya didahului huruf jar, jadinya harokatnya jatuh ke bawah. Minallahi. Awalnya Allahu, karena ada sebab, ada huruf jar di sini, jadi dia jatuh harokat ke bawah. Minallahi. Awalnya al-baitu, karena ditambah fi di depannya menjadi fil baiti. Awalnya ilal masjidi, karena ada ila di depannya berarti dia ilal masjid. Dari al masjidu menjadi ilal masjidi. Awalnya al kursiyu menjadi alal kursi. Mana harokatnya di bawah? Di bawah ini, Bu. Ini kan tasdid. Jadi di bawah tasdid berarti dia kasroh. Baik. Arti ila ke. Ke. Ilal masjidi, masjid bahasa kita, udah jadi bahasa kita, masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Alal kursi, di atas. Ala ini kemarin kita sudah artikan di atas. Di atas yang menempel dia. Ya, ada di atas yang tidak menempel, ada di atas yang menempel. Yang ala ini di atas menempel ya. Alal kursi, di atas kursi. Kursi sudah menjadi bahasa kita juga, berarti di atas kursi. Harap dicatat Bapak Ibu. Salah. Kita lanjutkan. Jadi berarti kesimpulannya ada 4 di sini di kitab ini, walaupun dia ada tambah-tambahannya Bapak Ibu. Itu tambahan tanda-tanda isim ini. Tapi untuk dasar-dasar ini kita pahami saja yang 4 ini dulu. Kita pahami 4, ada yang 4 ini berarti dia itu. Pertama, al-khafdu bergaris bawah, yang kedua at-tanwin. Dihafal langsung. Khafdu, tanwin, al-alif wal lam beral atau beralif lam, huruf jar, didahului huruf jar. Bergaris bawah, tanwin, beralif lam beral atau didahului huruf jar. Itu tanda-tanda isim. Karena mustahil huruf jar itu berada di depannya fiil. Dia akan berada di depannya isim. Baik. Wah, huruf jar tentu kita harus tahu dulu supaya tahu tanda-tandanya bahwa dia didahului huruf jar itu. Huruf jar itu apa saja? Ini yang kita bahas sekarang dan dihafalkan Bapak Ibu. Huruf jar ini perlu dihafalkan. Dipahami dulu, nanti perlahan kita hafalkan. Kita memahami betul. Min. Huruf jar yang pertama min. Min dari, sudah kita artikan tadi. Min dari, ila dari, an juga dari. Cuman bedanya ada beda. Seperti yang kita jelaskan kemarin. Alal maktabi, di atas. Di atas, ala, fi. Sudah juga kita artikan. Di atau di dalam. Rubba, banyak atau betapa banyak. Banyak atau sering. Rubba itu bisa artinya banyak atau bisa artinya sering. Banyak. Alba, alba ini bi, dengan. Bi dengan. Ini di sini kita artikan dengan. Nah, dia huruf ba saja, tapi bi dibacanya. Al-kaf itu ka. Ka itu seperti. Al-kaf itu ka. Dia dipakainya ka. Jadi kita artikan di ka-nya saja. Seperti. Al-lam li. Li di sini artinya 2 kemarin. Milik atau untuk. Milik atau untuk. Milik atau untuk. Sekarang berarti ada 9 di kitab ini. Di awal ini dijelaskan ada 9 huruf jar. Ini harapannya memang kita hafalkan Bapak Ibu, saudara-saudari.
yang dimuliakan Allah. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Mudah menghafalnya insyaallah. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Tapi yang penting kita garis bawahi, ba, kaf, lam ini pas kita menggunakan menjadi bi. Kaf ini ka, lam ini li. Itu yang kita ingat. Jadi tapi kalau menghafalnya kita balikkan kepada asalnya, yaitu min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Insyaallah sudah hafal kita huruf jar. Tinggal artinya lagi. Min dari, ila ke, an dari, ala di atau di ala di atas, fi di atau di dalam, ruba banyak atau sering, alba bi kita baca dengan bi, dengan, kaf atau ka seperti, lam dibaca dengan li, yaitu milik atau untuk. Dia pahami artinya Bapak Ibu dan dihafalkan. Langsung memahami artinya. Minan nas. Minan nas berarti min dari nas. Ini juga minnya asalnya mati, tapi kok bisa jadi hidup karena dia bertemu. Lam ini kan mati. Mati bertemu mati harus dihidupkan satu. Minan nasi, dari manusia. An-nas itu manusia. Ilasuk, ini pasar. Berarti ilasuk artinya ke pasar. An, dari. Anin nabi, dari nabi-nabi. Ala, di atas, al-maktabi, meja. Maktab itu meja. Meja. Ada juga arti maktab yang lain, yaitu kantor. Tetapi sudah pasti di sini adalah al-maktabi itu sudah pasti artinya di atas meja. Bukan di atas kantor, tapi di atas meja. Fil baiti, di dalam. Al-baiti, rumah. Di dalam rumah. Rubba, rojulin laki-laki tadi. Kenapa dia menjadi rojulin? Tapi awalnya rojulun. Karena rubba ini huruf jar. Makanya dia jatuh ke bawah. Seperti yang lain juga. Rubba rojulin karim. Rojulin laki-laki dewasa. Karim itu mulia. Tapi mulianya kan banyak arti mulia. Mulia, azza wa jalla, atau azza itu juga diartikan mulia. Kudus, itu juga mulia. Tapi karim ini lebih pada mulia itu dermawan. Jadi mulia karena kedermawanan. Mulia dan dermawan. Itu. Dirubah, tambah banyak. Atau sering ada hadis Nabi di Ramadan atau guru-guru kita selalu membacakan di ceramah-ceramah. Rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wa atos. Wal atos. Betapa banyak orang yang puasa atau banyak yang puasa tidak ada dapatkan kebaikan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dengan kata rubah. Dengan kolam pena. Ini kata baru juga tadi. Kolam itu pena. Pena. Bil mirsam berarti dengan pensil. Pensil atau lebih tepatnya pensil yang warna-warni. Pensil. Kal asad. Asad ini artinya singa. Asadi. Singa. Ini udah banyak juga mufradat kita dari halaman 1 sampai halaman 3 ini Bapak Ibu. Diharapkan memang semua mufradatnya kita hafalkan insyaallah. Ini aja mufradatnya kita hafalkan dulu, insyaallah nanti bisa baca kitab. Kal qamari. Seperti kaf seperti kal qamari berarti seperti bulan. Jadi seperti singa, ini kal qamari seperti bulan. Lam lillah. Lillah berarti milik Allah atau untuk Allah. Li rasulillahi milik Rasulullah atau untuk Rasulullah. Itu artinya. Ya. Dan baik. Mana Bapak Ibu sudah dicatat semua arti-arti mufradatnya? Silakan open mic. Insya Allah sudah Ustaz.
Baik. Ya, Ustaz. Syukran. Sekarang kita sesi diskusi dulu. Eh, eh, Mungkin karena sudah 9:30 Bapak Ibu, kita akan akhiri. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fiil dan huruf. Kita memang perlahan untuk menambah mufradat. Jadi untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah ada dasar dan sudah tahu mufradat yang tentang ini, harap bersabar dulu. Nah, kita perlahan kita mengokohkan dan banyak-banyak berdoa. Bagi yang baru tahu mufradat ini sudah 3 halaman. Kami harapkan memang betul-betul dibaca lagi, dipahami dan dihafalkan tentang mufradat-mufradatnya. Dan kesimpulannya tadi macam-macam kata ada 3, isim, fiil dan huruf. Isim itu adalah kata yang menunjukkan pada makna dan tidak terikat dengan waktu atau tidak terkait dengan waktu. Itu yang isim. Tanda-tanda isim ada 4, ada khofat, tanwin, alif lam, dan huruf jar. Dan huruf jar ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bakaf, lam. Ini kaidahnya yang penting Bapak Ibu saudara-saudari hafal. Kalau mufradatnya berarti seluruhnya, tapi kaidah yang paling pentingnya adalah anwaul kalimah ada 3, kesimpulannya ada 3, tanda isim ada 4, dan huruf jar ada 3. Ini perlu dihafalkan. Pahami dulu dan dihafalkan, insya Allah bisa dengan arti-artinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, sebelum kita tutup, kami ingin dulu kita diskusi, kita murojaah sedikit tentang, atau kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Baik, Ibu, ada pertanyaan? Sebelum kami bertanya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin ada yang masih ragu? Silahkan. Silahkan open mic bagi yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti paham ya. Kami anggap paham. Jadi kami tanya Akhi Ilham Perwira. Ilham Perwira ada di tempat? Ada Ustaz. Baik, Akhi. Ada berapa macam-macam kata? Ada 3 Ustaz. Apa saja? Isim, fiil, huruf. Isim, fiil, dan huruf. Huruf. Huruf itu bahasa kitanya apa kira-kira? Huruf alfabet itu Ustaz. Kotok. Lah, Laisa. Apa Ustaz? Tadi kurang nyimak di awal tadi Ustaz. Kata sambung. Huruf kata sambung Ustaz. Iya, karena huruf itu kan kemarin sudah kita bahas, huruf itu terbagi 2. Ada yang namanya huruf mabani atau huruf hijai. Itu baru yang seperti bahasa kitanya alfabet itu. Huruf hijaiyah kayak alfabet kita. Iya. Tapi ada yang ma'ani. Ma'ani itulah yang huruf yang ada artinya. Ada makna Ustaz. Yang ada makna. Dan yang kita bahas di 3 jenis kata itu adalah yang huruf ma'aninya, huruf yang bermakna. Bukan yang huruf yang tidak bermakna tadi. Bukan yang seperti alfabet di bahasa kitanya. Tetapi huruf-huruf yang ada maknanya. Dan itu disebut dengan kata sambung. Siap Ustaz. Kurang lebihnya bahasa kitanya kata sambung lah gitu. Siap Ustaz.
Barakallahu fikum akhi Ilham. Ukhti Izza. Halo, ada di tempat? Ukhti Izza. Atau Dahamdan? Kayaknya Ukhti Izza sedang tak ada tempat. Dahamdan? Silakan open mic dah. Baik. Halo dah. Dahamdan. Baik, Pak Kusriyadi. Pak Kusriyadi ada? Ada Ustadz. Pak. Tadi ada berapa tanda isim, Pak? Isim ada 2 Ustadz. Sebentar. Isim ada 4 Ustadz. Ada 4, Pak. Apa saja, Pak? Al-khaidu, at-tanwin, al-alif, wal-lam, huruf jar. Huruf jar. Ya, yang pertama itu al-khafdu, Pak. Al-khafdu. Al-khafdu. Ini bukan mohon maaf, Pak, yang perlu digarisbawahi ini bukan isim, tetapi tanda-tanda isim. Dari mana kita bisa melihat mengetahui itu isim atau tidaknya? Tentu dari tanda yang 4 ini. Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu itu apa artinya, Pak? Yang bergaris bawah Ustadz. Yang bergaris bawah. Kalau yang huruf jar itu maksudnya bagaimana, Pak? Huruf jar itu yang diawali di huruf depannya itu akhirnya jadi kasrah gitu Ustaz. Ya, berarti di awalnya adalah huruf jar ya, Pak ya, sebelumnya huruf jar. Baik, Pak. Syukran, Pak. Barakallahu fikum. Sekarang kita minta kepada Siti Al-Mukhni Adinda Intan. Silakan Ustaz. Berapa huruf jar, Ukhti? Ada 9 Ustaz. Ada 9, apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rukbah, alba, al-kaf, al-lam. Kalau ba itu bagaimana kita membacanya? Al-ba itu bagaimana kita membacanya? Halo? Halo, Ukhti Siti? Yang Al-ba mana Ustaz? apa? Cara Al-ba. bacanya. Alba. Ya, membacanya. Kalau kita al-ba itu kan huruf banyak. Kalau seandainya ada ba, ada kolam, bagaimana kita membacanya? Al-kolam. Kolam. Bil kolam. Mumtaz. Kalau ka, biasanya ada asyam, asyam. Jadi ada ka-nya. Bagaimana kita bacanya? Kalau kal Ustaz. Kal syams. Ya, mumtaz. Kal. Apa artinya kal syams? Kal syamsi. Seperti matahari. Seperti matahari, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu, Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kita yang belum ada kitabnya untuk memprint, dan besok ada hari Kamis, kita akan bertemu lagi di hari Jumat
banyak, habis itu dibaca kembali. Kami harap memang dibaca biar memang pembelajaran kita itu memang ada hasil, insyaallah. Baik, dan- Kitabnya, Ustaz, ya, kitabnya kitab apa namanya, Ustaz? kitabnya Al-Muyassar, Mang, yang dikirim tadi, Mang. Ilmiah Sar ya? Iya, yang sudah dikirim tadi. Itu ada di toko-toko buku ya? Di toko buku biasanya ada. Dia 2 kitab kita belajar, Mang. Yang dikirim di PDF tadi, Muyassar 1, Oh. Al-Kafi 1. Kalau di Pekanbaru mungkin di Mumtaz ada mungkin. Toko buku Al-Mumtaz ada di Al-Zanafa mungkin ada tuh. Mungkin insyaallah. Oh, iya. Jadi kalau tidak di print saja, Mang. Kalau tidak, tapi afdolnya memang kita beli bukunya sih, lebih afdol, lebih berkah nanti insyaallah. Jadi itu Muyassar sama Al-Kafi. Yang ada judul di PDF itu kan nampak judulnya, Mang. Itu yang kita beli. Jadi insya Allah hari Jumat nanti kita akan masuk kepada pertemuan sorof yang pertama. Sorof, dan memang kalau di Nahwu ini kita banyak menganalisa, ada juga beberapa yang kita hafal, tapi di Nahwu nanti mungkin akan lebih banyak menghafal, tapi jangan kita pusing dulu, Bapak Ibu, karena menghafal, tapi kita pahami dulu. Nanti kita pahami bentuk-bentuknya, insya Allah akan lebih mudah. Kenapa perlu dihafal? Untuk kita tahu tentang faedahnya, dan memang perlu dihafal. Tapi ketika sudah hafal, dia tidak perlu dimurojaah banyak lagi. Cukup kita banyak praktek-praktek, insya Allah dia tersimpan praktek. Jadi Bapak Ibu, karena hari sudah lewat dari jadwal kita, karena kenapa dilewatkan juga karena kita juga mulainya tadi agak lambat juga, sekitar 5 atau 10 menit tadi kita lewatkan juga sekitar 10 menit atau 12 menit. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Terus kita program dengan lainnya, atau apa, ada yang perlu disampaikan? Silakan open mic. Cukup. Oke, baik. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita hadir sekitar 11. Padahal kita semuanya ada di data sudah ada sekitar 17. Mungkin ada kawan-kawan kita yang berhalangan, ada kesibukan dan yang lainnya. Kita doakan semoga Allah lancarkan urusan kita semuanya, dan yang tidak hadir pada malam hari ini diharapkan bisa menonton nanti videonya yang kita kirimkan linknya di grup nanti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, semoga Allah mudahkan kita, Allah istiqomahkan kita untuk selalu bisa dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Salah satunya dasarnya adalah dengan memahami bahasa Arab atau sorof dasar ini, untuk kita bisa memahami Al-Quran Karim nantinya. Baik, itu saja. Mungkin kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Baik.